Oh, berarti Anda membenarkan Bapak mantan rektor itu. Iya. Hello. Ya, Mbak Yayan Dahya. Asal lu tahu, saya kasih tahu. Itu orang kenapa dia cuap-cuap menggoreng bilang kalau utang tambah bengkak, kalau selama dipimpin Bapak Jokowi Indonesia semakin hancur. Buat apa kalian mencalonkan Anies kalau udah tahu Indonesia bakal hancur? Kok ngebet malah jadi presiden? Saya sampaikan sekali lagi, itu salah satu seorang bapak, seorang anggota komite pada saat sebelum dipangkasnya 18 lembaga oleh Bapak Jokowi. Ya, mereka itu anggota dari salah satu 18 lembaga yang dipangkas oleh Bapak Jokowi 2020 lalu. Sampai harus tahu ya, mata saya ini jeli orangnya, paham? Jadi kalau sampeyan bilang orang yang sakit hati itu selalu bercuap-cuap, menggoreng isu, selalu pesimis, mengantarkan Indonesia ini bangkrut, itu adalah salah satu pasien orang yang sakit hati. Karena Bapak Jokowi memangkas yang namanya 18 lembaga di 2020 lalu. Ada lembaga-lembaga banyak sekali yang kerja tidak pernah terjun ke lapangan. Kerjanya hanya mengawas, gajinya sampai miliaran rupiah. Paham lo? Ya. Ada 23 lembaga. Lalu dipangkas Bapak Jokowi sebanyak 18 lembaga. Siapa saja di antaranya mengamuk? Lah itu salah satu anggotanya. Banyak orang-orang PKS, banyak orang-orang Demokrat, orang-orang yang dulunya udah keenakan makan duit negara kita ini tanpa kerja. Tuh, banyaknya orang yang membuat edukasi kebencian, yang membuat yang namanya edukasi palsu di media sosial ini. Ya, termasuk Refli Harun. Paham ya? Jadi Bapak itu, makanya saya tanya di konten saya itu, kalian mengenal dia siapa? Masih ingat Bapak ini? Ya, karena saya ini tidak akan pernah lupa. Sekali merekam jejak orang, selamanya saya akan ingat. Ya, itu memori saya. Paham? Itulah salah satu orang penyakit yang ada di dalam 18 lembaga yang sudah dipangkas Bapak Jokowi. Termasuk ada Riza Ramli di dalam 18 lembaga itu yang sudah dibubarkan Bapak Jokowi. Ya, 23 lembaga selama ini kerjanya nggak pernah nyata, hanya mengawas sambil ngelonin bini. Ya, telepon doang. Badan Komite Pengawas Infrastruktur, Badan Komite Pengawas Satelit. Aduh, keenakan. Ya, udah keenakan. Badan Komite Pengawas BUMN kerja kagak. Ya, semuanya komite itu dibubarkan sama Bapak Jokowi sebanyak 18 lembaga. Itulah salah satu anggotanya yang membuat edukasi kebencian yang ditujukan kepada pemerintah, terutama Bapak Jokowi saat ini. Paham? Apa modal kalian semuanya? Hutang bengkak. 2, Indonesia hancur. Ya, Indonesia bangkrut. Itu modalnya. 3, Harun Masiku. Ya kan? 4, apa lagi? BBM naik. Padahal BBM itu semuanya dikaji bersama DPR. Tidak akan mungkin Indonesia ini punya hutang dari tangan Bapak Jokowi toh. Pasti persetujuan DPR seluruh fraksi tanda tangan. Ya, 50% tanda tangan anggota DPR itu. Kalau tidak sampai mencapai 50% ke atas, mana bisa utang ini dikabulkan. Kenapa Fadlizon 98 lalu menutupi yang namanya kasus BLBI agar tidak terbongkarnya, ya, sanggup yang namanya kakak ipar Prabowo Sudrajat Djamandhono itu bayar ke DPR, ya. Jadi harus paham.